Eh, Bahkan bisa dikategorikan tidak rusak, tetapi lampu itu tidak mau menyala kembali karena hanya disebabkan oleh ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali teman-teman di channel Area Hobi. Dua kerusakan sepele yang sering kita jumpai pada jenis lampu LHE semacam ini teman-teman. Jadi kadang kita tidak menghiraukan, kadang kerusakan sebuah lampu LHE itu hanya disebabkan beberapa kerusakan yang sepele teman-teman. Bahkan kita tidak perlu melakukan penggantian, kita hanya menyentuh beberapa bagian saja lampu bisa menyala kembali. Oke teman-teman, saya sering mendapati lampu jenis LHE atau CFL semacam ini yang berdaya besar, rata-rata di atas 24 watt. Saya sering mendapati lampu itu mati total ataupun bermasalah, misalkan nyala berkedip ataupun kadang nyala mati kembali. Itu bukan disebabkan karena rusaknya sebuah komponen pada mesin lampu teman-teman, melainkan hanya masalah sepele ya. Masalah sepele itu salah satu diantaranya adalah seperti ini teman-teman. Saya sering mendapati sebuah lampu LHE ataupun lampu CFL bahkan bisa dikategorikan tidak rusak, tetapi lampu itu tidak mau menyala kembali karena hanya disebabkan oleh ini teman-teman, hanya sebuah solderan yang retak. Mungkin seperti ini, bisa teman-teman perhatikan. Ini kalau kita goyang seperti ini akan membuat jalur ini putus teman-teman. Jadi kadang hanya disebabkan oleh jalur ataupun solderan yang retak. Ini yang sering saya mendapati sebuah kerusakan lampu yang sepele teman-teman. Jadi kita tidak perlu menggantikan beberapa komponen ini karena ternyata bukan komponen yang rusak, melainkan hanya sebuah solderan ataupun jalur yang rusak semacam ini. Kenapa bisa demikian teman-teman? Karena pada mesin lampu LHE ini bisa tergolong pada mesin ataupun driver lampu yang menggunakan frekuensi tinggi teman-teman. Tentunya akan menghasilkan panas yang berlebih, sehingga akan membuat PCB-nya ini menjadi tidak kuat ataupun solderannya ini menjadi meleleh karena saking panasnya. Dan karena lampu ini dipakai sudah bertahun-tahun ataupun sudah lama, sehingga yang tidak kuat di bagian jalurnya ataupun PCB-nya juga. Ini saya sering mendapatkan ini pada jenis lampu yang berdaya di atas 20 watt teman-teman. Saya sering mendapati sekali. Jadi kita tidak perlu mengganti, kita cukup menyolder saja jalur yang putus ataupun menghubungkan dengan jalur yang udah putus teman-teman. Ini kerusakan yang sering saya dapati, apalagi jenis-jenis lampu yang bermerek biasanya memang tahan lama, jadi yang nggak kuat di bagian ini solderannya ini ataupun jalurnya yang rusak. Oke, ini yang pertama teman-teman, saya sering mendapati. Lantas yang kedua adalah di bagian ini teman-teman, mungkin juga pernah dialami teman-teman. Ini sebuah fuse resistor. Jadi lampu ini kalau dinyalakan, lampu menyala tapi tiba-tiba kemudian menjadi mati teman-teman. Nah, ternyata setelah kita cari-cari, kita cek beberapa komponen tidak ada masalah, lantas kita buka ini teman-teman, isolatornya, ternyata ada resistor fuse-nya ataupun RF-nya ini yang ternyata terbakar teman-teman. Jadi ini masih nyala, tetapi pada durasi berapa detik kemudian lampu ini mati kembali. Jadi ini kerusakan yang sepele teman-teman. Kalau kita tidak mempunyai pengganti, kalau untuk FR ini cukup kita menjamper saja, itu sudah bisa. Ataupun kalau kita mengganti paling-paling cuma 300 perak teman-teman, ataupun 300 rupiah saja. Jadi kerusakan semacam ini yang kadang sepele, kita sudah mencari kerusakannya tidak ketemu, tetapi hanya hal yang sepele semacam ini. Ini sering juga saya mendapati teman-teman. Jadi memang untuk memperbaiki lampu butuh kesabaran dan kejelian. Ini pada mesin lampu yang berdaya kecil ataupun rendah
sama kadang juga mendapati hal semacam ini, baik itu lampu yang bermerek ataupun tidak bermerek. Kalau terjadi kerusakan semacam ini tentunya akan membuat lampu tidak bisa menyala kembali. Oke teman-teman, mungkin hanya ini yang bisa saya share pada teman-teman, dua kerusakan yang sepele tetapi membuat lampu menjadi mati total. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.